Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, seperti sungai yang mengalir tenang di kampung halaman saya di pinggiran Jakarta. Saya adalah Ari, seorang pemuda biasa berusia 22 tahun, kuliah di Universitas Negeri sambil bekerja paruh waktu di sebuah warung kopi. Teman saya, Dika, adalah sahabat sejak SMA, orang yang selalu ada saat saya butuh curhat. Kami sering nongkrong bersama, tertawa-tawa soal mimpi-mimpi masa depan, gadis-gadis di kampus, atau sekadar masalah keluarga. Tapi ada satu rahasia yang saya pendam dalam-dalam, saya tidak tertarik pada gadis-gadis itu. Hati saya selalu berdegup lebih kencang saat melihat lelaki, dan yang paling membuat saya takut adalah saat kakak Dika, Mas Rea, muncul dalam pikiran saya. Saya pernah berpikir bahwa perasaan ini hanyalah AC, sesuatu yang akan hilang seiring waktu. Saya takut sekali mengakuinya, bahkan pada diri sendiri. Di Indonesia ini, di tengah keluarga yang religius, tetangga yang selalu mengawasi, bagaimana mungkin saya bisa menjadi seperti ini. Tapi hari itu, semuanya berubah. Dika menelepon saya malam-malam, suaranya terdengar lelah. "Ri, ayo menginap di rumah gue lagi dong. Orang tua gue lagi keluar kota, gue sendirian nih. Mas Rea juga ada, dia lagi cuti dari kerjanya di Bandung." Hati saya langsung bergetar. Mas Rea, kakak Dika yang lebih tua 5 tahun, pria tinggi tegap dengan senyum hangat yang selalu membuat saya salah tingin. Saya pernah menginap di rumah mereka sebelumnya, dan malam itu, saat kami berbagi cerita hingga larut, tatapannya seolah melihat langsung ke jiwa saya. Saya setuju, tentu saja. Bagaimana bisa menolak? Malam itu, saya datang dengan tas ransel sederhana, hati berdebar-debar. Rumah mereka di kawasan Depok, rumah sederhana dengan halaman kecil yang selalu rapi. Dika menyambut saya dengan pelukan persahabatan, tapi mata saya langsung mencari Mas Rea. Dia ada di ruang tamu, duduk santai sambil membaca koran, mengenakan kaos oblong biasa yang menonjolkan bahu lebarnya. Ari datang. Lama nggak ketemu, katanya sambil tersenyum, suaranya dalam dan tenang. Saya balas salam, tapi dalam hati badai sedang berputar. Mengapa dia harus begitu sempurna? Mengapa perasaan ini begitu kuat, hingga membuat saya merasa bersalah setiap kali memandangnya? Malam pertama itu, kami bertiga nongkrong di teras, minum teh hangat sambil cerita. Dika banyak bercerita tentang kuliahnya yang semakin berat, tentang gadis yang sedang dia taksir. Saya tertawa bersama, tapi pikiran saya melayang ke Mas Rea. Dia diam saja, sesekali menimpali dengan bijak. "Hidup ini nggak selalu mudah, Dik. Yang penting kita jujur pada diri sendiri," katanya tiba-tiba, tatapannya seolah ditujukan ke saya. Apakah dia tahu? Apakah dia merasakan hal yang sama? Saya menggeleng dalam hati. Mustahil. Mas Rea adalah pria normal, sudah punya pekerjaan tetap sebagai insinyur, keluarganya mengharapkan dia menikah segera. Saya hanyalah adik sahabatnya, pemuda yang masih bingung dengan jati diri. Saat malam semakin larut, Dika menguap dan masuk duluan ke kamarnya. Tinggal saya dan Mas Rea di teras. Angin malam Jakarta berhembus sepoi, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman tetangga. "Kamu baik-baik aja, Ri?" tanyanya tiba-tiba, suaranya lembut. Saya terkejut, hampir menumpahkan teh. "Iya, Mas." "Kenapa?" Dia tersenyum tipis. "Entahlah, kayaknya kamu lagi ada beban. Cerita aja sama Mas." Hati saya seperti diremas. Ingin sekali saya katakan semuanya, bahwa setiap kali melihatnya, dada saya sesak karena perasaan yang tak seharusnya. Tapi saya takut. Takut kehilangan persahabatan dengan Dika, takut dicemooh keluarga, takut pada masyarakat yang selalu menghakimi. "Gak ada apa-apa, Mas. Cuma capek kuliah," bohong saya. Dia mengangguk, tapi matanya seolah tidak percaya. Malam itu, saat saya berbaring di kamar tamu, pikiran saya kacau. Mengapa Tuhan memberikan perasaan ini padaku?
Mengapa harus kakak sahabat sendiri? Saya merasa seperti pengkhianat, mencintai seseorang yang seharusnya saya anggap kakak. Tapi perasaan itu semakin kuat, seperti api yang menyala pelan tapi pasti. Besok pagi apa yang akan terjadi? Saya tak tahu, tapi hati saya sudah berbisik, ini baru permulaan. Pagi itu, saya terbangun dengan aroma kopi yang menyeruak dari dapur. Rumah masih sepi, Dika pasti masih tidur pulas. Saya keluar kamar pelan-pelan dan di sana, Mas Rea sudah bangun, sedang menyeduh kopi hitam. Pagi, Ri. Mau kopi? Tanyanya sambil tersenyum. Saya mengangguk, duduk di meja makan kecil. Kami berdua saja, suasana hening tapi nyaman. Dia menyodorkan cangkir, jari kami hampir bersentuhan, dan detik itu, dunia seolah berhenti. Makasih, Mas, gumam saya, suara serak. Dia duduk di depan saya, memandang lama. Kamu tidur nyenyak. Saya mengangguk lagi, tapi dalam hati, tidak. Semalaman saya memikirkan dia, mempertanyakan segalanya. Percakapan kami mengalir pelan. Dia cerita tentang pekerjaannya di Bandung, tentang tekanan keluarga untuk menikah. Orang tua selalu bilang umur sudah kepala tiga, saatnya punya keluarga sendiri. Tapi, entahlah, Ri. Kadang Mas merasa belum siap. Kata-katanya seperti membuka pintu kecil di hati saya. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Apakah dia juga berjuang dengan perasaan yang tak biasa? Saya ingin tanya, tapi lidah keluh. Mas pasti punya alasan sendiri, kata saya pelan. Dia tersenyum pahit. Ya, alasan yang gak mudah dijelaskan ke orang lain. Tatapannya dalam, membuat saya gelisah. Apakah ini isyarat? Atau hanya khayalan saya? Siang itu, Dika bangun dan kami bertiga pergi ke mall terdekat di Margonda. Dika excited sekali ingin beli baju baru. Saya dan Mas Rea mengikuti, tapi pikiran saya terpecah. Saat Dika sibuk di toko, Mas Rea mendekat. Kamu suka ilmu apa, Ri? Tanyanya tiba-tiba. Yang romantis-romantis gitu. Saya tersedak. Biasa aja, Mas. Dia tertawa kecil. Mas suka yang ada konflik batinnya. Yang karakternya berjuang untuk jujur pada diri sendiri. Hati saya seperti ditusuk. Apakah dia sedang bicara tentang kami? Malam nanti Dika bilang dia harus ke kampus untuk tugas kelompok mendadak. Kalian berdua aja di rumah ya. Gue balik malam. Saya panik dalam hati. Tinggal berdua dengan Mas Rea. Malam datang lebih cepat dari yang saya bayangkan. Dika pergi, rumah kembali sepi. Kami makan malam sederhana, nasi goreng buatan Mas Rea yang enak sekali. Setelah itu, kami duduk di ruang keluarga, nonton film yang diputar adalah drama biasa, tapi adegan romantisnya membuat suasana tegang. Cinta itu rumit ya, Mas, kata saya tiba-tiba. Dia memandang saya. Iya, apalagi kalau yang dicinta gak seharusnya. Kata-katanya seperti bom. Saya menoleh, mata kami bertemu. Detik itu, dunia hilang. Mas. Maksudnya, tanya saya gemetar. Dia mendekat pelan, tangannya menyentuh bahu saya. Ari, Mas tahu kamu merasakan hal yang sama. Hati saya hancur berkeping. Bahagia sekaligus takut. Dia tahu. Sejak kapan? Mas. Jangan bercanda, gumam saya, tapi air mata sudah menggenang. Dia peluk saya pelan, hangat. Mas juga sama, Ri. Sudah lama Mas pendam ini. Setiap kali kamu datang ke rumah, Mas bahagia tapi sakit. Pengakuan itu seperti beban terangkat, tapi juga beban baru. Kami berdua di rumah kosong ini saling mengakui perasaan terlarang. Tapi bagaimana dengan Dika? Bagaimana dengan keluarga? Malam itu kami hanya berpelukan, tak lebih. Tapi hati kami sudah terbuka, luka tapi juga penuh harapan. Beberapa hari berikutnya, dunia terasa berbeda.
Saya sering menginap lagi, alasan Kedika selalu tugas kuliah atau proyek bersama. Tapi sebenarnya untuk bertemu Mas Rea. Kami semakin dekat, curhat panjang lebar di malam hari saat Dika tidur. Dia cerita tentang perjuangannya, bagaimana sejak remaja dia tahu dirinya berbeda, tapi di keluarga seperti ini, mustahil diakui. Mas takut sekali, Ri. Takut kehilangan semuanya. Saya paham, karena saya juga sama. Setiap kali bersama, ada kehangatan yang tak terucapkan, tapi juga rasa bersalah yang menggerogoti. Suatu malam saat hujan deras mengguyur Depok, Dika tiba-tiba pulang lebih awal. Kami sedang duduk dekat di teras, tangan saling genggam diam-diam, pintu terbuka, Dika masuk basah kuyup. Kalian lagi ngapain? Tanyanya biasa. Kami lepaskan tangan cepat, tapi wajah Mas Rea pucat. Saya pura-pura tertawa. Ngobrol aja, Dik. Tapi sejak itu, Dika mulai curiga. Dia sering bertanya, kalian kok aneh akhir-akhir ini? Saya bohong terus, tapi hati semakin berat. Konflik mulai muncul. Mas Rea dapat tekanan dari orang tua untuk dijodohkan. Mereka sudah pilih gadis baik dari kampung, ceritanya sedih. Saya marah dalam hati, cemburu yang membara. Mas harus tolak, kata saya. Tapi dia geleng kepala. Gimana, Ri? Kita nggak bisa selamanya begini. Kata-katanya seperti pisau. Apakah ini akhir? Saya menangis sendirian, merasa dikhianati oleh kenyataan. Kami bertengkar kecil, pertama kalinya. Kalau Mas menikah, lebih baik kita berhenti, kata saya keras. Dia diam, mata berkaca. Mas nggak mau kehilangan kamu. Dalam hati semakin dalam. Saya mulai menarik diri, jarang menginap. Tapi rindu itu menyiksa. Dika mulai curiga lebih dalam, sering mengawasi kami. Suatu hari, dia konfrontasi saya sendirian. Ri, ada apa sama lo sama Mas Rea? Jangan bohong. Saya panik, tapi tetap diam. Malam itu, saya cerita pada Mas Rea. Kita harus jujur pada Dika. Dia setuju, tapi takut. Kami putuskan bicara berdua dengannya. Hari itu tiba, hujan lagi-lagi turun deras. Kami duduk di ruang keluarga, Dika di depan kami. Dik, ada yang mau kita ceritakan, kata Mas Rea pelan. Saya gemetar. Kami ceritakan semuanya, perasaan kami, bagaimana ini terjadi pelan-pelan. Dika diam lama, wajahnya berubah dari bingung ke marah. Apa? Kalian? Serius? Mas Rea, kakak gue sendiri. Dan lo, Ri, sahabat gue. Suaranya naik, air mata mengalir. Ini pengkhianatan. Gue percaya kalian. Kata-katanya seperti tamparan. Dika bangun, keluar rumah basah kuyup. Kami mengejar, tapi dia pergi. Malam itu, rumah terasa kosong dan dingin. Mas Rea menangis, pertama kali saya lihat dia seperti itu. Ini salah kita, Ri. Kita sudah hancurkan keluarga. Saya peluk dia, tapi hati saya juga hancur. Pengkhianatan dari sudut pandang Dika, ya. Kami seperti mencuri kebahagiaan di belakangnya. Beberapa hari, Dika tak pulang. Orang tua telepon khawatir. Kami bohong bilang dia lagi di rumah teman. Tapi dalam hati, rasa bersalah menggerogoti. Saya mulai ragu. Apakah cinta ini layak jika menyakiti orang terdekat? Mas Rea juga demikian. Mungkin kita harus berhenti, Ri. Demi Dika. Kata-katanya menusuk. Saya marah. Mas mundur sekarang. Setelah semua ini, kami bertengkar hebat, saling tuduh. Saya pulang ke rumah sendiri, menangis sepanjang malam. Rindu, sakit, bingung bercampur. Di masyarakat Indonesia ini, cinta seperti kami sudah tabu, apalagi melibatkan keluarga sahabat. Saya merasa seperti monster, pengkhianat. Tapi perasaan ke Mas Rea tak hilang, malah semakin dalam. Apakah ini akhir?
Atau justru awal dari penderitaan yang lebih besar? Dika akhirnya pulang, tapi dingin sekali pada kami. Tak ada bicara, tatapannya penuh kebencian. Gue enggak mau lihat kalian lagi, katanya pelan sebelum masuk kamar. Hati saya remuk. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Waktu berlalu lambat, seperti luka yang sulit sembuh. Saya dan Mas Rea jarang bertemu, hanya pesan singkat. Kamu baik-baik saja, tanyanya selalu. Tapi jawaban saya pendek, karena sakit masih ada. Dika tak mau bicara dengan saya, bahkan blokir nomor. Persahabatan yang bertahun-tahun hancur karena perasaan kami. Saya sering sendirian di kamar, mempertanyakan segalanya. Mengapa cinta harus begini menyakitkan? Mengapa kami tak bisa seperti orang lain, mencintai tanpa beban? Suatu hari, Mas Rea datang ke warung kopi tempat saya kerja. Wajahnya kurus, mata cekung. Ri, kita harus bicara. Kami duduk di pojok. Dia cerita orang tua semakin mendesak pernikahan. Mas nggak bisa terus begini. Tapi tanpa kamu, Mas kosong. Air mata kami jatuh. Kami sadar perasaan ini terlalu dalam untuk diabaikan. Tapi pengkhianatan ke Dika masih menghantui. Kita harus minta maaf lagi pada Dika, kata saya. Dia mengangguk. Kami datang ke rumahnya lagi. Dika buka pintu, wajah dingin. Apalagi? Kami mohon bicara. Kali ini kami cerita panjang tentang perjuangan batin kami, tentang bagaimana kami tak ingin menyakiti tapi perasaan tak bisa dipilih. Dika diam lama lalu menangis. Gue sakit sekali. Kalian seperti khianati gue. Tapi gue juga nggak mau kehilangan kalian selamanya. Kata-katanya seperti cahaya di kegelapan. Pelan-pelan Dika mulai membuka diri. Bukan langsung terima, tapi paham. Gue butuh waktu, katanya. Kami hormati itu. Konflik masih ada, tapi mulai ada harapan. Mas Rea tolak perjodohan, bilang pada orang tua ingin fokus kerja dulu. Mereka marah, tapi dia tegar. Hati kami mulai berkembang lagi, lebih kuat karena melewati badai. Kami belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan, pengertian, dan waktu. Tahun berganti, luka pelan-pelan sembuh. Dika akhirnya menerima kami sepenuhnya. Gue enggak bilang mudah, tapi kalian keluarga gue, katanya suatu hari, peluk kami berdua. Air mata bahagia jatuh. Kami bertiga lebih dekat sekarang, rahasia yang dulu menyakitkan jadi ikatan yang kuat. Mas Rea dan saya tak pernah resmi, tapi kami bersama dalam hati, saling dukung di tengah masyarakat yang masih sulit. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta, hidup sederhana tapi penuh cinta. Tak ada yang tahu selain Dika, dan itu cukup. Kami belajar bahwa menjadi diri sendiri butuh keberanian, tapi dengan dukungan orang terkasih, semuanya mungkin. Perasaan yang dulu terlarang kini jadi kekuatan, membuat hati kami berkembang jadi lebih luas, lebih penuh kasih. Di Indonesia ini, perjalanan kami tak mudah, tapi kami pilih bahagia dengan cara kami. Cinta tak selalu sempurna, tapi jika tulus, ia akan menemukan jalan. Dan bagi kami itu cukup untuk terus maju, tangan bergandeng meski diam-diam.